Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Yaitu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan capres-cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Pak Surya. Belum sebelumnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Jadi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa? Artinya, saya menjelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Jadi Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi ya. Masih ada, Pak? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi dengan PKS juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video, Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi, ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan tersebut? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Kalau macam kan udah lama kan lupa. Ngobrol Polri 2024 Pak? Ada. Apa aja apa Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Bila kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Termasuk rencana duit sama Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita udah berapa waktu nggak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. besok Pak. Pemakaman akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya.
deklarasi Pak? Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan. Pak Surya, Tidak. ini kan respon Pak Demokrat Surya kan lihat sosok tidak Caimin sendiri gimana? Ini kan bukan orang lama, mana puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Siapa? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, ini itu aja. Jadi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk kebutuhan setengah. itu saja Pak. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Kalau saya nggak ada, tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan pengkhianatan. komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, jadi nggak bergabung di 2024 tanpa Demokrat Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau memang itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau? Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya